Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan dan perkembangannya. Sejarah pemberantasan korupsi yang cukup panjang di Indonesia menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi memang membutuhkan penanganan serta kerja keras dan membutuhkan kemampuan politik yang sangat besar dan serius dari pemerintah yang berkuasa. Politik pemberantasan korupsi itu sendiri tercermin dari peraturan perundang-undangan yang dilahirkan pada periode pemerintahan tertentu. Tetapi, keberadaan undang-undang pemberantasan korupsi hanyalah satu dari sekian banyak upaya pemberantasan korupsi dengan sungguh-sungguh. Di samping peraturan perundang-undangan yang kuat, juga diperlukan kesadaran masyarakat dalam pemberantasan. Banyaknya peraturan perundang-undangan korupsi yang pernah dibuat dan berlaku di Indonesia menarik untuk disimak, terdiri untuk mengetahui dan memahami lahirnya tiap-tiap peraturan tersebut, termasuk untuk memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing. Di antara peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi, antara lain yang pertama yaitu delik korupsi dalam KUHP. Yang kedua, peraturan pemberantasan korupsi penguasa perang pusat nomor PRT-PPRPU-013-1950. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 24 PRP tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi. Yang keempat, Undang-Undang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kelima, TAP MPR nomor 11/MPR/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keenam, Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang ketujuh, Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedelapan, Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kesembilan, Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang ke-10, Undang-Undang nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption pada tahun 2003. Yang ke-11, Peraturan Pemerintahan nomor 71 tahun 2000. Yang ke-12, Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang delik korupsi dalam KUHP. KUHP yang diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 1918 merupakan warisan Belanda. Ia merupakan kodifikasi dan unifikasi yang berlaku bagi semua golongan di Indonesia. Dengan demikian, KUHP itu pada waktu dilahirkan bukan barang baru. Dalam pelaksanaannya diperlukan banyak penyesuaian untuk memberlakukan KUHP di Indonesia. Mengingat sebagai warisan Belanda terdapat banyak ketentuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Yang kedua, tentang peraturan pemberantasan korupsi penguasa perang pusat nomor PRT-PPRPU-013-1950. Tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia secara khusus mengatur pemberantasan korupsi adalah peraturan pemberantasan korupsi penguasa perang pusat nomor PRT-PPRPU-013-1950 yang kemudian diikuti dengan peraturan penguasa militer tanggal 9 April 1957, tanggal 27 Mei 1957, dan tanggal 1 Juli 1957. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 24 tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi.
Dari permulaan dapat diketahui bahwa peraturan penguasa perang pusat tentang pemberantasan korupsi itu bersifat darurat, temporer, dan berlandaskan undang-undang keadaan bahaya. Dalam keadaan normal, ia memerlukan penyesuaian. Atas dasar pertimbangan penyesuaian keadaan itulah, lahir kemudian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang pada mulanya berbentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Perubahan utama dari peraturan penguasa perang pusat ke dalam undang-undang ini adalah diubahnya istilah perbuatan menjadi tindak pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Yanwarito. Di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 mempunyai judul yang sama dengan TAP MPR Nomor 10 MPR 1998, yaitu tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Lahirnya undang-undang ini memperkenalkan suhu terminologi tindak pidana baru atau kriminalisasi atau pengertian kolusi dan nepotisme. Sedangkan tindak pidana nepotisme didefinisikan sebagai adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Undang-undang ini terlalu luasnya ketentuan tindak pidana yang diatur di dalamnya serta adanya kebutuhan untuk menggunakan ketentuan undang-undang yang lebih spesifik dan tegas, yaitu undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan korupsi. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Lahirnya Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 dilatar belakangi oleh dua alasan, yaitu pertama bahwa sesuai dengan bergulirnya Orde Reformasi dianggap perlu meletakkan nilai-nilai baru atas upaya pemberantasan korupsi, dan kedua undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dianggap sudah terlalu lama dan tidak efektif lagi. Harapan masyarakat bahwa undang-undang baru ini akan lebih tegas dan efektif sangat besar, namun pembuat undang-undang membuat beberapa kesalahan mendasar mengakibatkan perlunya dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ini. Adapun beberapa kelemahan undang-undang ini diantara lain: 1. Ditariknya pasal-pasal perbuatan tertentu dari KUHP sebagai tindak pidana korupsi dengan cara menarik nomor pasal. Penarikan ini menimbulkan resiko bahwa apabila KUHP diubah akan mengakibatkan tidak sinkronnya ketentuan KUHP baru dengan ketentuan tindak pidana korupsi yang berasal dari KUHP tersebut. Yang kedua, adanya peraturan mengenai alasan penjatuhan pidana mati berdasarkan suatu keadaan tertentu yang dianggap berlebihan dan tidak sesuai dengan semangat penegakan hukum. Ketiga, tidak terdapatnya aturan peralihan yang secara tegas menjadi jembatan antara undang-undang lama dengan undang-undang baru, hal mana menyebabkan kekosongan hukum untuk suatu periode atau keadaan tertentu. Tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gulam Sumihaki. Saya dari kelompok 2 dan nomor NIM saya 20104111131. Di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi.
yaitu yang ketujuh adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Lahirnya undang-undang ini dilatar belakangi oleh dua alasan, yaitu pertama, bahwa sesuai dengan bergulirnya Orde Reformasi dianggap perlu meletakkan nilai-nilai baru atas upaya pemberantasan korupsi. Dan yang kedua, undang-undang sebelumnya yaitu UU Nomor 3 Tahun 1971 dianggap sudah terlalu lama dan tidak efektif lagi. Apa yang diatur sebagai tindak pidana korupsi di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebetulnya tidak sungguh-sungguh suatu yang baru, karena membuat undang-undang masih banyak menggunakan ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang yang sebelumnya. Namun demikian, semangat dan jiwa reformasi yang dianggap sebagai roh pembentukan undang-undang yang baru diyakini akan melahirkan suatu gerakan baru, terutama dengan diamanatkannya pembentukan suatu komisi pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai suatu instrumen baru untuk pemberantasan korupsi. Dan yang kedelapan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan undang-undang yang lahir semata untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan undang-undang terdahulu. Dan yang kesembilan adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menghendaki dibentuknya suatu komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagai suatu tindakan pidana yang bersifat luar biasa, pemberantasan korupsi dianggap perlu dilakukan dengan cara-cara yang juga luar biasa. Demikian penjelasan tentang saya dan akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Alamsyah. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari yang sebelumnya, yaitu nomor 9, sekarang nomor 10, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan UNCAC pada tahun 2003. Merajalelanya korupsi ternyata tidak hanya di Indonesia, tetapi juga hampir di seluruh belahan dunia. Hal ini terbukti dengan lahirnya UNCAC sebagai hasil dari konferensi Merida di Meksiko tahun 2003. Sebagai wujud keprihatinan dunia atas wabah korupsi, melalui UNCAC disepakati untuk mengubah tatanan dunia dan mempererat kerjasama pemberantasan korupsi. Lanjut pada nomor 11, PPN nomor 71 tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menghendaki dibentuknya suatu komisi pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai suatu tindak pidana yang bersifat luar biasa, extraordinary crime. Pemberantasan korupsi dianggap perlu dilakukan dengan cara yang juga luar biasa. Yang terakhir, di nomor 12, Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Melalui Inpres ini, Presiden merasa perlu memberi instruksi khusus untuk membantu KPK dalam penyelenggaraan laporan, pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Adapun instruksi itu secara khusus pula ditunjukkan kepada menteri-menteri tertentu, Jaksa Agung, Kapolri, termasuk para gubernur dan bupati atau wali kota, sesuai dengan peran tanggung jawab masing-masing. Seiring dengan perkembangan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi yang pernah ada dan berlaku di Indonesia. Pernah pula dibentuk beberapa lembaga tertentu, baik secara khusus menangani pemberantasan tindak pidana korupsi maupun lembaga yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi seperti Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara atau KPKPN yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 127 tahun
1999. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mengucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.